Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Tes, tes. Oke. Suara saya kedengaran ya? Tes, tes. Oke. Suara saya. Oke, shalom semuanya, selamat malam ya. Saya hari ini lagi mau bahas tentang Sarwenda ya. Kalian bisa lihat temanya di situ, boycott Sarwenda dari semua platform media sosial termasuk televisi. Ibu dan circle toxic pelaku seks bebas. Sebenarnya malas banget ya pengen bahas ini, tapi saya harus bahas ini karena ada sesuatu hal ya yang mau diluruskan dan ada beberapa hal juga yang mau saya sampaikan. Ya, sebagaimana saudara tahu ya, saya Pastor Sarah yang dulu pernah membahas tentang kasus Brigadir J yang mengawal kasusnya dari awal sampai akhir ya, dan mengungkap semua, bahkan yang menyampaikan beberapa hal, bukan cuma beberapa, banyak hal ya yang tidak disingkapkan dan yang tidak diketahui orang ya. Ini saya kecilin, cek tes. Oke. Ya, istilah-istilah Putri Cur, Sambodat, kalau kalian baru mengenal saya ataupun menemukan akun YouTube channel saya atau TikTok saya, ya, istilah-istilah Putri Cur, Sambodat, ya, itu saya dulu yang menyampaikannya, yang saya berikan kepada Putri dan juga Sambo. Ya, ini suara saya kebesaran atau kekecilan ini? Kebesaran, cek. Nah, jadi begini. Ya, untuk kalian yang juga baru melihat saya, kalian bisa lihat ya, saya sebenarnya bukan dukun, saya juga nggak mau disebut dengan anak indigo, saya hanya seseorang yang dikaruniai saja, ya, dikaruniai oleh Tuhan lah gitu ya, untuk orang bilang sixth sense gitu. Sebenarnya saya sendiri tidak ada jerih payah atau upaya atau mengusahakan yang setiap hari yang sudah pasti bisa gitu. Kalau memang ada yang
ingin Tuhan singkapkan atau yang saya ingin cari tahu sendiri itu akan muncul sendiri, baik lewat mimpi ataupun lewat vision ya, penglihatan seperti itu. Nah jadi kalian sudah tahu nonton Rame ya, saya putar dulu, ini bisa nggak ya ditampilkan? Karena saya udah menampilkan TikTok saya, jadi saya nggak tahu bisa nggak ini diputarkan. Kecuali saya mute-nya saya. Ya, lalu saya tampilkan di sini. Saya perdengarkan. Bentar ya. Dibayar kali, dibayar sama mantan suami bukan? Boleh dong makan. Ya ya hina itu. Dari itu saya adalah bapak dari anak. Tuannya maafin si Najis ya. No najis. Kita mulai dari mana ya? Dari sini mungkin ya. Tadi saya udah siapin sih. Oh ini. Ayo guys, kalian beli aja yang sambal. Kedengaran nggak ya? Karena punya itu Retino jarang banget berangkat butuh. Aku juga nggak butuh duit. Oh iya nggak kedengaran di sini. Coba. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau janda kaya ini. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau kalian beli aja yang sambal ini karena. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau kalian beli aja yang sambal ini karena. Ya nggak bisa ya. Jadi coba harus saya ini dulu. Tunggu, ini berisik jadinya. Oke. Kayaknya saya harus share. Punya itu Retino jarang banget berangkat butuh. Ini. Aku juga nggak butuh duit tuh. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau janda kaya ini. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Boleh nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Memang banget sih sekali-kali aku bingung ya. Orang tua bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Asik. Karena kegedean loh. Iya. Oh abstrak banget dia suruh gue pakai cincin. Ya aku beli cincin kegedean buat lo aja. Anjay. Iya diamond loh ini harusnya buat aku bu. Enggak lunas. Oh my god. Waduh, bagi cincin aja kayak bagi duit goceng. Padahal ini diamond loh guys. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa beli sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Guys, kita mau live ya guys di akunnya Bunda guys. Kita nggak tahu apa, nggak bisa bedain. Gue nggak bisa bedain sih cong atau laki. Guys udah ya guys, tapi sekarang aku udah bisa bedain antara cong atau laki. Aku dulu ditipu. Apalagi buat kaki yang lipatan gelap, di kaki, di lipatan putih, di seleki terus sama di Aku juga gak butuh duit tuh. Sorry. Sebenarnya banyak yang mau ngobrol, cuman kita harus kerja ya. Benar. Oh nggak apa-apa, aku Ya, kerja dulu, cari duit halal ya kan. Ngapain ngarepin duit dari orang ya kan. Ayo guys. Nah itu ya. Terus saya munculkan lagi diri saya. Nah,
kalian tadi sudah nonton ya, dan saya rasa ada banyak video juga yang sudah kalian nonton. Sebenarnya saya juga ingin, kalian tadi sudah nonton ya, ingin hadirkan semuanya, tetapi nggak mungkin ya, cuma yang poin-poinnya aja. Nah jujur ya, sebenarnya saya itu dari awal itu apa ya saya bilang, tidak respect sih sama Sarwenda ini ya. Dari awal dia menikah, kaget juga sih menikah, kok bisa Ruben menikah sama dia. Padahal setahu saya Ruben itu dulu punya pacar yang pacarnya itu saya lupa namanya, tapi dia itu punya saudara kembar gitu loh, kembar artis juga ya. Karena itu udah lama banget dan saya nggak begitu kayak ngefans ngidolain banget, tapi saya tahu karena dia kan juga saat dia menjadi terkenal itu kan saya juga udah umur yang kurang lebih sama dengan dia ya, sama Ruben ini gitu. Jadi saya tahu gitu, apalagi saya dulu suka banget acara-acaranya mereka gitu. Kaget juga waktu itu, tapi ya sudahlah. Tapi memang saya melihat ya, kalian, saya nggak peduli kalian percaya atau nggak percaya, saya cuma menyampaikan ini. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena sama halnya ketika waktu itu bicara tentang Bunda Korla, ketika orang mengata-ngatain dia bencong ya, orang mungkin nggak percaya, tapi gampang banget sebenarnya. Dia itu benar-benar perempuan yang tulen ya, dan saya speak up juga waktu itu. Karena ciri-ciri perempuan itu sangat mudah sekali dilihat ya, beda dengan Lucinta Luna. Itu lengan ini perempuan itu mau kayak gimana pun, laki-laki dioperasi kayak gimana beda lengannya itu. Nah Bunda Korla seperti itu. Dan kalau dia memang bencong, Bunda Korla, kita minggir sedikit ya. Kalau dia memang bencong, nggak mungkin dia lebih senang tidak pakai BH, dan juga dia kendornya itu memang kendor perempuan yang memang pernah melahirkan, beda dengan yang perempuan yang lain. Dan dia nggak peduli untuk operasi payudara, dia juga nggak pernah mau ya kan. Kalau untuk hidung mancungin itu diakui, terus menarik ini apa namanya, mengencangkan kulitnya dia supaya tidak terlalu keriput. Nah itu dia bisa melakukan, kantong mata. Tapi lebih daripada itu dia nggak pernah mau ya. Itu jelas dia perempuan. Dan dari pinggulnya bisa dilihat ya kan, dari betis mau gimana pun. Dan juga ini tulang bahu ini nggak bisa ditipu. Mau kayak hebat kayak gimana pun, yang namanya seorang transgender ya, itu akan terlihat. Jadi Bunda Korla itu perempuan sejati ya, tulen dia. Nah begitu juga dengan si Ruben Onsu ya. Nanti saya kasih tahu juga ya, kalian bisa lihat juga. Saya nggak bisa tampilkan di layar karena saya sedang tampilkan diri saya di situ. Saya harap suara saya jelas ya. Saudara bisa lihat nanti di Google. Kalau saudara bingung ya, apa sih artinya bencong itu ya, bencong. Nih saya tunjukin sekilas saja dulu ya. Nah, kalian lihat di situ ya. Kalian cari tahu bencong itu apa. Kalian bisa lihat dari sini ya. Atau kalian juga nanti klik di sini, banyak pilihannya. Wikipedia gitu ya. Nih, dari Kamus Besar juga ya. Nih, sebenarnya tidak salah memanggil wanita pria waria, ya pria atau waria atau transgender dengan sebutan bencong. Jadi sebenarnya untuk sebutan bencong itu ya, kembali lagi, sebutan bencong itu untuk orang-orang waria, laki-laki yang berdandan seperti wanita ya, wanita tapi pria gitu, itulah waria ya. Wanita tapi pria, tampilannya sepertinya wanita tapi sebenarnya pria. Laki-laki yang suka berpakaian wanita, berkelakuan seperti wanita, bahkan dia transgender, mengganti kelaminnya menjadi wanita, itulah sebenarnya bencong atau banci ya.
Jadi kalau kita kembali ke perkataan si Sarwenda, tentang dia mengatakan bahwa Ruben Onsu itu bencong, apalagi itu dimulai dari perkataan adiknya ya si Wendy. Itu jelas-jelas penghinaan dan itu pencemaran nama baik ya. Itu bisa masuk di pasal pidana. Karena menghina di publik, terus dia pencemaran nama baik karena jelas-jelas dia Ruben Onsu tidak bencong. Ya, tidak banci. Paham ya, kalian bisa baca tadi sama-sama kita lihat di situ ya. Itulah yang namanya bencong. Makanya ketika Bunda Korla speak up, ya benar dia bilang bahwa Ruben itu nggak masuk kategori itu. Bahkan yang banci-banci, yang bencong-bencong, waria-waria, yang gay-gay, speak up loh. Ya kan? Karena memang enggak. Nah ini juga supaya kalian memahami ya, karena banyak orang-orang awam yang nggak ngerti bencong itu apa sih. Ada yang bilang bencong itu beda dengan banci, yang enggak, bencong ya banci, banci ya waria, waria ya transgender gitu loh. Cuma bedanya yang kategori bencong ini kan ada orang yang radikal, radikalnya yang totalitas, yang sampai dia mengganti kelaminnya, sampai dia trans gitu. Tapi kan Ruben Onsu enggak. Nih saya kasih tunjuk lagi ya. Orang bilang waktu dikatakan lagi kalau dia memang bencong kok dia punya anak. Terus ada pembelaan untuk orang-orang yang ngefans banget sama si Sarwenda ya. Ini kalian bisa juga orang infotainment kalian potong dari video saya untuk mengedukasi semua orang ya. Bahwa memang ini sangat bisa masuk penjara banget. Kalau saya bilang sih udah selesaikan aja, masuk penjara aja. Ini sudah nyata, telat, hukumnya pidana. Saya setuju sekali, jangankan diboikot. Ini bahkan hak asuh itu nggak pantas untuk di Sarwenda gitu. Dia sangat toksik, keluarganya toksik ya. Dan tidak membangun sekali untuk mental dan moral anaknya. Ini salah satu aja, dia tidak membuktikan bahwa dia itu seorang perempuan yang berperilaku baik atau orang yang beragama. Padahal katanya dia seorang Katolik yang taat gitu kan. Tapi enggak, sorry ya, saya bukan mau menghina seseorang karena ini bicara tentang oknum ya. Karena saya pun kan Kristen, tapi ini saya nggak suka dengan orang-orang model seperti ini. Sekali lagi Kristen bukan Katolik, Katolik bukan Kristen, ya. Dan saya nggak apa ya namanya, ini penuh pencitraan. Dari dulu saya melihat dia itu orang yang penuh kemunafikan, orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, itu yang pertama kalian harus tahu tentang si Sarwenda ini. Dan ini tentang perkataan dia yang mengatakan si Ruben Onsu itu bencong, baik adiknya, itu bisa masuk dalam pasal pidana. Jadi untuk infotainment ya, dan ini akan saya bikin video juga persingkat supaya ini juga akan terus viral. Saya nggak butuh untuk subscriber follower ya, nggak butuh untuk terkenal atau seperti apa. Tapi saya cuma kasihan saja untuk si Ruben Onsu. Saya kasih tahu terlalu banyak drama di dalam hidupnya rumah tangga mereka ini, dari mulai si Sarwenda ini masuk ke dalam kehidupannya si Ruben Onsu ya. Dan saya mengikuti, bahkan saya menawarkan diri saya waktu itu untuk menjadi solusi. Nah yang pertama ini tadi ya, itu jelas dia masuk dalam pasal pidana, menghina di publik. Ya itu penghinaan di publik, itu udah jelas penghinaan dan undang-undangnya IT, ya ITE gitu ya. Dan kalian bisa lihat tadi, apapun ceritanya, mau dari gimana pun seginya, itu si Ruben Onsu enggak masuk di kategori itu. Dia bukan bencong, ya, bukan banci, bukan waria, bukan transgender apalagi. Ya. Terus ada yang pihak yang pembelanya si Sarwenda yang mengatakan, "Oh, belum tentu. Itu kan anaknya bayi tabung, belum tentu juga dia mampu berdiri." Hello. Nih, saya kasih tahu ya. Coba kalian tanya sama dokter ya, atau di Google lagi kalau kalian nggak ngerti ada Halo Dokter.
Yang namanya banci, yang namanya waria, yang namanya transgender, ya, bencong, itu nggak akan punya sperma yang bisa menjadi membuahkan embrio yang menghasilkan bayi. Kalian bisa lihat di situ ya. Nih kalian cari lagi, ya. Cluenya di situ. Nanti kalian lihat di situ. Apakah bencong punya sperma yang sehat untuk melahirkan bayi, ya? Nih, yang pertama yang namanya transgender itu tidak punya rahim, jadi mereka nggak mungkin melahirkan. Nah, kalaupun nih tidak bisa mengandung, kualitas sperma menurun. Tuh, kalian bisa lihat nih, saya tunjukin ya, kualitas sperma menurun. Jadi nggak bisa namanya itu untuk menghasilkan bayi, sekalipun diproses pakai bayi tabung, dia nggak akan bisa. Nih. Ini kebenaran yang kedua, ya. Lihat nih, kalian bisa lihat sendiri. Apakah bencong punya sperma yang sehat untuk melahirkan bayi? Itu cluenya. Nih, kualitas sperma menurun, ya. Secara drastis dapat menurunkan produksi dan kualitas sperma. Nih, syarat sperma sehat tuh ini untuk membuahi sperma normalnya harus memenuhi standar kualitas meliputi jumlah yang memadai nih. Kalian bisa lihat di sini, halo dokter. Nih, lihat ya, potensi kelayakan untuk keturunan. Jika transpuan, ini bicara tentang transgender. Jadi laki-laki yang menjadi perempuan, ya, pindah ganti kelamin menjadi perempuan. Yang belum menjalani operasi permanen dan masih punya testis, dokter biasanya menyarankan untuk menyimpan sperma, dibekukan dulu nih spermanya di bank sperma sebelum mulai terapi hormon. Jadi diterapi dulu, karena apa? Karena spermanya ini kualitasnya menurun. Paham nggak? Harus melakukan terapi hormon testosteron. Karena biasanya orang yang bencong itu, waria, transgender itu melakukan terapi hormon estrogen. Ngerti nggak? Jadi testosteronnya itu, kualitas spermanya itu menurun. Sekalipun dia punya testis. Dan tidak mungkin dia terangsang dengan laki. Jadi dia nggak memikirkan sama sekali tentang anak-anaknya. Dan di situ kan dia menggiring opini, dia benar-benar perempuan. Astaga. Ini perempuan jahat loh. Jadi kalau dibilang mau dia itu pas dia melakukan hubungan suami istri atau tidak, ya, sampai dia punya anak, bayi tabung atau normal, dan memang informasinya dia melakukan bayi tabung. Itu nggak mungkin kalau bukan laki-laki normal. Bencong nggak punya sperma baik untuk menghasilkan bayi, janin. Paham nggak? Nih, saya kasih tahu lagi. Cari nanti cluenya. Apa alasan orang, ya? Alasan Pak Sutri mengambil langkah bayi tabung. Kalian nanti bisa lihat di situ ya. Kalian cari aja di situ, nanti kalian Google, atau saya tunjukin lagi sedikit ya. Habis itu kita bacakan sama-sama.
Kalian baca di situ ya? Oke, baca sama-sama. Nih. Oh, sorry. Yang mana ini tadi? Alasan. Kita itu ngomong kan pakai data ya. Bukan asal-asal memfitnah orang. Nih lihat. Alasan Pak Sutri, walaupun sama aja sini. Nih. Mengambil langkah bayi tabung. Pasangan suami istri ya Pak Sutri mengambil langkah program bayi tabung atau istilahnya in vitro fertilization atau IVF ya sebagai alternatif penanganan infertilitas. Nih. Umumnya dilakukan setelah metode lain seperti obat kesuburan atau inseminasi buatan gagal. Ini untuk yang kira-kira perempuannya kandungannya lemah ya, rahimnya lemah. Terus yang untuk laki-laki spermanya kurang kencang gitu. Dia cuma sampai di pinggir aja, yang kalau melakukan hubungan suami istri itu kurang kuat semprotannya ya. Kita ini bukan mau hal tabu-tabu ya. Ini kita to the point karena kita sudah sama dewasa, dan YouTube saya, channel saya, TikTok saya juga ini 18 tahun ke atas ya. Untuk orang dewasa. Jadi tembakannya yang rendah, yang kalau kalian suami istri pernah nggak kalian mengalami, biasanya ini karena faktor makanan dan juga karena rutinitas jadi capek. Jadi setiap melakukan hubungan itu suami istri, spermanya suaminya itu tumpah gitu loh. Ya setiap melakukan tumpah sampai harus ganjal bantal apapun dilakukan ya. Nah ini bisa melakukan dengan proses bayi tabung gitu. Tapi ada banyak juga orang yang karena memang alasannya aduh lama banget. Kan kalau melakukan itu kan nunggu lagi prosesnya seminggu atau 2 minggu untuk mengetahui dia hamil atau enggak. Nah kalau kayak gini kan udah jelas. Terus ini bisa diprogram juga, dia pengen anaknya perempuan atau laki-laki, katanya seperti itu ya. Saya belum pernah mencoba yang namanya bayi tabung. Tapi kira-kira begitu. Nah perhatikan di sini. Alasan medis untuk kesehatan ya. Dan personal utama Pak Sutri ya. Memilih program bayi tabung itu stres juga bisa orang ya kan, sampai enggak mood, yang penting udah istri disenggol gitu loh. Tapi kan ketidakpuasan atau tidak klimaks itu kan bisa membuat bahwa sperma itu terbuang sia-sia gitu, enggak nyampe ke dinding rahim ya, gagal dia masuk ke rahim dan nempel di dinding-dindingnya gitu, jadi cuma tumpah gitu. Nah ini alasannya bisa melakukan program bayi tabung. Atau masalah kualitas sperma, jumlah sperma yang sedikit nih. Perhatikan ya, jumlah sperma yang sedikit, bukan yang tidak berkualitas. Kayak tadi bencong itu tidak berkualitas, paham ya? Bedakan sedikit dengan yang tidak berkualitas, beda. Banyak pun tapi kalau nggak berkualitas percuma. Kalian pernah nonton ini nggak? Inseminasi sapi-sapinya atau kerbaunya si Irfan Hakim. Itu kan kalau kalian nonton itu ya, mengikuti dia tentang bagaimana dia mengambil sperma dari sapi-sapinya yang mau dikurbankan kemarin ya, untuk dia regenerasikan gitu, supaya ada terus bibitnya tidak mati, tidak selesai, tidak hanya sampai di situ tapi ada terus regenerasinya. Nah dia lakukan inseminasi, dia ambil spermanya, itu ada dokternya dan itu bilang spermanya memang sedikit tapi nggak apa-apa, kualitasnya bagus. Nah itu beda dengan yang tadi tidak berkualitas, paham ya? Bencong itu tidak punya kualitas, spermanya tidak berkualitas, paham ya? Jadi Ruben Onsu itu bukan bencong, paham? Karena tidak pernah dikabarkan, belum pernah ada kabar media sosial, coba cari, buktikan pada saya ya, buktikan di publik. Di mana si Sarwenda, pernahkah Sarwenda melakukan proses bayi tabung dia gagal sampai berkali-kali baru dia berhasil? Enggak ada yang seperti itu. Dia mencoba sekali langsung jadi. Artinya apa? Kualitas spermanya si
si Ruben itu bagus. Nah bisa jadi dinding rahim siapa namanya? Kandungan si Sarwenda ini yang tidak baik, tidak kuat. Wajarlah lihat modelnya, bentukannya tulang belulang begitu kurus tulang dan kulit. Apa mungkin itu bisa menampung bayi? Pinggul si Sarwenda pun gepeng. Tipisnya minta ampun, gepeng, gak ada pinggul, gak ada pantat. Lihat aja kalian yang lihat VT-nya yang dia pakai udah gitu celana ketat gitu, jelek banget kayak orang anoreksia. Nah itu kalau saya bilang, selain itu karena faktor kesehatannya, dia kan bolak-balik selalu sakit waktu itu. Kalian pernah ngikutin gak? Terlalu banyak drama. Nah dramanya lagi apa? Ingat gak nama dia itu Wenda? Tapi alasan dia selalu, ya, nih saya tunjukkan dulu muka saya nih. Karena muka saya kan cantik. Kalian lihat nanti di apa tuh? Kalian lihat di Google itu nanti, ya. Jadi siapa ini namanya, si Sarwenda ini, ya, sampai saya susah ngomongnya karena dia bukan orang yang terkenal banget, dia juga dikenal karena Ruben Onsu, ya. Siapa yang kenal dia? Saya juga nggak ngerti yang namanya personil Cherry Bell dulu, apalagi saya nggak suka yang namanya girl band, ya, kayak apa gitu perempuan-perempuan, entahlah ya. Itu secara objektifnya, subjektifnya saya, ya. Nah jadi dia itu terlalu banyak drama. Pertama, drama sakit-sakitannya. Selalu sakit-sakitan. Jadi itu alasannya kalau saya bilang sih, itu yang alasan dia membuat dia harus melalui bayi tabung karena dia sangat tidak sehat dengan kondisi fisik dia, ya. Saya bilang bukan perempuan normal ini orang. CAT ini. Apa namanya? Itu kan lupa lagi si Sarwenda. Dari bentuknya aja seperti orang, maaf nih ya, saya bukan mau menghina orang difabel, tapi kayak orang difabel. Tahu nggak? Anoreksia. Kalian lihatlah model-model. Nanti saya posting lah anoreksia itu kayak gimana sih. Kayak si ini banget. Ya dulu bagaimana drama queen-nya itu dia selalu sakit-sakitan. Sampai diganti namanya jadi Sarwenda. Itu sampai nanya orang pintar loh, orang ahli spiritual. Ya itu drama yang pertama, mengubah namanya Sarwenda. Terus dramanya terlalu banyak lagi, sakit-sakitan lagi. Sampai alasan apa? Pindah rumah. Cari rumah yang lebih besar lagi. Padahal dia sebenarnya yang pengen gaya hidup mewah. Kalau kayak mau dia kan suka main racin-racin kan ala-ala CEO gitu kan. Di Gio-nya itu kalau kalian nonton yang Dracin itu kan ada istilah gini, bebek mau jadi burung phoenix. Dia itu kayak gitu. Itu kalau orang Medan bilang atau orang Jakarta, Medan lah ya. Itu Cina kebun sayur, Cina miskin. Ngerti nggak si Sarwenda itu Cina miskin. Sial banget ya punya marga keluarga sama-samatan loh. Sial banget gue kasih tahu ya. Itu Cina miskin. Dan tentang kebahagiaan Onyo di situ itu dari dulu itu semuanya gimmick aja, tertekan sebenarnya. Keluarga si Sarwenda itu terutama dari si Wendy ini sama mamanya itu enggak sama orang lain. Aduh gimana ya saya mau ngasih tahu. Orang Cina itu orang Cina itu ada istilah gini loh, orang luar. Mau itu anak angkat, mau itu anak sendiri, selama itu kamu bukan Tenglang, bukan orang Chinese asli, tapi kamu itu kalau mereka bilang istilahnya Fang Kui. Itu jelek banget sebenarnya. Wana. Nah, itu pribumi yang bukan orang-orang Chinese ya, namanya Wana, istilahnya Wana. Itu bagi mereka itu orang luar. Mereka nggak mau itu harta warisan itu ada di situ, apalagi Onyo itu laki-laki. Banyak drama juga di situ. Ya.
Jadi itu kebahagiaan Onyo di situ tuh gimmick. Mereka itu nggak welcome sama Onyo, nggak welcome dia itu. Nah itu drama yang kedua, ya, yang tentang dia sakit-sakitan fisiknya, ya, sampai dia harus ganti nama. Itu juga yang membuat alasan dia harus melakukan bayi tabung. Jadi bukan karena si Ruben Onsu ini tidak mampu atau dia punya masalah seksual atau bencong seperti yang dikatakan itu. Nih, kau yang gila, kau pelacur. Aku kasih tahu kalau si Sarwenda itu lonte. Nih, Sarwenda itu lonte. Buktinya Sarwenda lonte nanti saya kasih tahu. Nih ya. Terus sudah gitu yang drama yang pertama yang sakit-sakitan, terus sampai dia ganti nama jadi Sarwenda, dari Wenda menjadi Sarwenda. Terus yang kedua, dia itu drama lagi, sakit-sakitan, terus dia melihat yang hal-hal mistik, katanya lantainya ada darah. Tapi si yang lain gak lihat, cuman dia doang gitu kan. Tunggu. Cuma dia doang yang melihat. Ruben gak lihat, anak-anak yang lain gak lihat, tapi dia selalu drama queen gitu, acting. Darah, sampai berapa kali pingsan, ingat nggak? Terus sudah gitu dia punya lagi masalah tentang masalah darahnya dia, entah apa sih namanya, autoimun apalah, pokoknya masalah darah sampai berobat ke Singapura, ya kan? Terus itu pernah dia sampai tinggal di Singapura. Ingat nggak, mereka punya rumah. Akhirnya si Sarwenda sama si Ruben Onsu LDR. Itu ada loh. Sampai akhirnya mereka membuat bayi tabung lagi yang kedua. Gitu. Itulah si Tania. Itu drama queen-nya banyak banget. Ya. Terus masalah yang si Onyo di situ juga. Yang fitnah-fitnah, gosip-gosip itu kan dari orang rumahnya sendiri, si Wendy dan timnya. Yang bilang si Onyo kira-kira ada hubungan mesra dengan si Sarwenda. Karena itu sebenarnya untuk cara halus dia nggak bisa. Kalau ngusir langsung si Onyo nggak mungkin. Karena sudah ada surat langsung ya yang memang melegalkan untuk adopsi. Ada surat adopsi, memang mereka sudah mengadopsi. Jadi ini sudah resmi, ibaratnya anaknya. Nggak bisa asal main diusir-usir apa bagaimanapun, nggak bisa. Nah, jadi dibuat cara seperti itu dari mana isu-isu itu? Itu dari orang dalam. Dari si Wendy ini sama tim-timnya itu. Saya udah mulai curiga waktu itu. Logika saya gini, kok tim-timnya si Sarwenda dan Ruben Onsu ketika si Ruben Onsu cerai, dia cuma pergi bawa beberapa pakaiannya dia, ya kan, barangnya dia. Bahkan timnya pun gak ikut, padahal semua timnya itu kan asal muasalnya kan itu semua punya Ruben. Tapi kenapa ditinggalkan di rumah itu sendiri? Ternyata terjawablah oleh postingan si Onyo, ya kan, bahwa sebenarnya dari dulu itu selama dia tinggal di situ itu orang-orang di situ bahkan tim-timnya itu menghina, merendahkan si Ruben Onsu dengan kata-kata yang selalu sama, bencong, tidak bertanggung jawab, lekong, apalah macam lah kayak gitu ya. Anjing, ya kan, itu najis, semua yang dilontar-lontarkan oleh si Wendy itu dan juga si Sarwenda, ya itu yang selalu didengarkan oleh mereka, dilontarkan oleh si Sarwenda dan timnya. Jadi wajar saja kalau tim-timnya baru, bukan tim yang dari rumah itu gitu loh, ya. Jadi terjawab saya juga waktu itu. Nah waktu itu ini juga timnya Ruben Onsu sama Sarwenda juga nggak bisa bantai ini. Waktu tentang rumahnya katanya berhantu, dia dibilang disantet, itu juga drama juga. Itu dramanya si Sarwenda itu sama keluarganya. Supaya dia pindah ke tempat yang lebih besar, ya kan? Dan itu memang terbukti ada beberapa kamar-kamar sebelum yang mereka bercerai, kan mereka 2 kali tuh rumahnya yang rumah baru yang besar, yang sebelum bapaknya meninggal, Yeye-nya itu kan, bapaknya kakek ya, bapaknya Sarwenda
sebelum meninggal kan mereka tinggal sama di situ, ya kan? Dan lagi nggak ada yang pernah kenal bapaknya Sarwenda itu adalah seorang kontraktor sampai ketika rumah barunya itu yang bukan yang terakhir yang sekarang lagi di tengah belum selesai ya, masih proses. Ini yang kedua kali untuk pindah rumah baru. Nah, waktu yang kedua sebelum cerai lah pokoknya. Sebelum cerai ada rumah, nah sebelum rumah yang sekarang ada rumah lagi. Nah itu kan bapaknya Sarwenda masih hidup di situ. Di situ kan orang baru tahu kalau bapaknya kontraktor. Selama ini kan nggak ngerti, karena memang dia nggak sehebat itu gitu loh. Keluarganya itu biasa bahkan udah saya bilang Cina kebun sayur. Kalian bisa carilah, ya kontraktor gagal, kayak gitu. Ya namanya orang juga sudah tua juga mana terpakai. Lain itu kalau nggak ada punya proyek ngerjain proyek yang besar belum tentu, apalagi kayak di Jakarta banyaklah kontraktor-kontraktor besar yang bonafit ya kan, yang sudah teruji. Ya tersingkirlah cuma modal bapaknya si ini siapa namanya Sarwenda. Makanya pada saat diwawancarain kan datang ke rumahnya Sida kayak siapa itu namanya Raffi Ahmad atau siapa itu yang pernah sidak itu Irfan Hakim. Ada siapa lagi lah pokoknya ini, wah ini bagus banget gimana bikinnya, wah nggak tahu ini papaku yang ngurusin loh. Papa kamu emang ngerti kontraktor? Ya papaku kan dulu kontraktor. Nah itu kalau nggak gara-gara itu nggak ada yang ngerti kalau bapaknya Sinda Sarwenda itu kontraktor itu ya. Nah ini pun kalau keluarganya si Sarwenda atau di Onsu family ya, itu bisa lihat juga orang manajernya pernah pasti ada di komen itu. Saya juga berapa kali menghubungi ya, meninggalkan komentar juga ketika drama Queen itu tentang katanya rumahnya disantet, terus ada hantunya sampai disuruh bangun apa itu namanya tanam pohon untuk tempat tinggal jin-jin itu ya kan. Terus bahkan yang di kolamnya itu katanya ada penghuninya sampai apa katanya apa tuh yang kayak unicorn, si Talia kan suka unicorn sampai dibuatin di situ juga kan patung unicorn yang besar. Nah saya ingat tuh saya menawarkan diri untuk melakukan pengusiran setan di rumahnya ya, pengusiran setan di rumahnya free. Saya bilang gratis, kasih tahu alamatnya free karena udah dari mulai pendeta, dari romonya dia orang Katolik bahkan sampai kiai, ustadz semuanya udah sampai ngusir-ngusir itu nggak ada yang berhasil. Saya kan planan saya ngusir-ngusir setan. Saya nawarin diri situ nggak ditanggepin juga ya kan. Itu drama Queen dan tidak terjadi apa-apa. Sampai Ruben Onsu juga, nah itu diserang juga sama mereka. Mereka nggak ada yang soal apa bisnis dan macam itu nggak ada, nggak segitu-gitu banget. Ya, buktinya ketika si Ruben Onsu cerai, ada nggak masalah sakit-sakitan itu lagi? Enggak. Ada nggak masalah santet-santetannya? Enggak. Karena itu cuma drama Queen aja keluarganya si Sarwenda. Itu buatan si Wendy. Termasuklah kalau kalian ingat lagi masalah parfum, mencuri parfum, ya kan? Si Onyo dituduh mencuri parfum. Si Onyo dituduh ada gimana-gimana, cuman nggak wajar dengan si Ruben. Itu semuanya dari Wendy. Mereka nggak rela ada orang lain, ada Wana, ada orang pribumi yang bukan orang Chinese, yang bukan keturunan mereka yang akan mendapatkan warisan itu. Karena mereka tipenya ya kalau bisa dia sama aja sama dia semua. Saya udah hafal banget itu. Dari keluarga saya yang Chinese itu saya udah hafal banget. Aduh. Bahkan ada satu saya memutuskan hubungan dengan ii saya, ya, ii saya, karena ya ini tadi saya ponakannya juga, tapi yang satu lagi ponakan dari, nah ii saya nikah saya sama om saya, saudara mama saya, yang saudara mama saya itu om saya ini, tapi ii saya ini punya saudara laki-laki. Ya, ii saya nggak punya anak, saya udah dianggap kayak anaknya. Nah, karena ini punya saudara laki-laki dan dia punya cici,
Nah, cicinya itu punya anak, itu kan berarti saudara itu kan ponakannya kandung dari itu kan ii saya itu punya perusahaan. Nah, dipikir kan udah pastilah semua orang ya udah pasti mikir pasti saya ada kecipratan kan. Tapi kan yang saudaranya ini yang sepupu saya ini tapi dari om yang itu kan mengambil alih. Itu udah biasa yang kalian nonton lah yang drakor-drakor Dracin itu. CEO itu. Itu orang luar. Ya. Jadi itu istilah-istilah orang luar itu masih berlaku maupun orang Cina, Toto sampai Cina modern sekalipun omongannya aja itu nggak ada yang namanya benar-benar ikhlas kayak gini waktu pandemi kalau nggak salah. Coba ini. Waktu pandemik itu kan ditanyain, terus ini gimana, apalagi si Ruben sakit waktu itu ya. Saya bilang sama Ruben, saya yang kasih tahu sama dia, kamu tuh nggak sakit, saya bilang. Itu jangan berbohong tuh yang manajemennya, bahkan yang pernah baca DM saya itu, sama komen saya di videonya itu, saya bilang, kamu nggak sakit. Kesalahanmu itu masalah rambutmu. Balikin warna rambutmu menjadi warna hitam. Itu kan sempat rambutnya putih. Karena saya lihat, wah salah rambut nih. Orang percaya nggak percaya bilangnya feng shui. Tapi saya bilang bukan feng shui. Tapi putih itu ya. Saya sih, makanya saya selalu pesan gini ya sama kalian. Ikut fashion boleh. Tapi nggak selalu fashion itu cocok buat kalian. Kalian tahu nggak ketika ada untuk orang-orang tertentu yang warna itu nggak cocok buat dia, justru seperti mempercepat kematian kan itu uban kan tanda penuaan tua, ya. Jadi otomatis dia akan auranya, atmosfernya itu akan menarik ini umur tua, kematian lebih awal gitu. Makanya waktu itu ketika dia udah cat rambut awalnya hitam kan, sampai hari ini ya, dia nggak sakit kan, nggak harus dia ke Singapura untuk yang katanya autoimun, keracunan keracunan darah. Sampai waktu itu pernah dia sampai pingsan ya. Nah itu, ya. Jadi itu semua dramanya si Sarwenda. Nah apa buktinya lagi si Sarwenda itu pelacur saya bilang. Nih mungkin dia nggak jual diri kayak yang orang-orang di jalanan di pinggir-pinggir ya. Di pinggir-pinggir jalan atau di bawah-bawah jembatan layang ya. Flyover mungkin dia nggak kayak gitu. Tapi kelakuan dia itu pelacur. Apa yang saya bilang nih kalian sudah nonton sendiri. Ada pernyataan si Sergio itu si Gio itu ya. Bahwa dia itu janda rasa gadis. Tahu dari mana janda rasa gadis? Kan gitu kalau belum pernah make, artinya dia sudah pakai. Nah, perempuan nih. Yang single aja yang belum pernah menikah aja, yang lajang. Ketika dia melakukan hubungan dengan seseorang yang belum suaminya, itu sama aja dengan pelacur. Ya, perempuan murahan, pelacur. Apalagi ketika dia seorang janda ya, dia melacur dengan laki-laki lain dan itu di rumah yang mantan suaminya ya. Dan untuk saya kasih tahu lagi ya, yang namanya orang sudah bercerai itu anak-anak itu yang ditanggung jawabin oleh mantan suami itu biaya pendidikan yang adalah wajib gitu ya, biaya pendidikannya yang adalah wajib. Tapi kalau yang biaya-biaya lain itu dari mamanya yang melahirkan. Kalian bisa lihat di situ. Ya, di Google itu kalian cari. Apa yang wajib menjadi nafkah anak ketika orang tua bercerai yang oleh bapak. Nah, itu kalian lihat. Ya. Jadi kalian itu kalau dibilang dia 200 juta itu perempuan orang gila ya. Gak tahu diri ya. Karena siapa lu gitu loh kalau dipikir-pikir. Siapa lu
harus dinafkahi si Ruben. Bahkan urusan listriknya, rumahnya tinggal, kayak apapun itu nggak ada urusan sama Ruben sebenarnya. Tapi kan itu tempat tinggal anaknya, bisa aja dia membuat si Ruben itu ya sesuai kemampuannya, bisa dibuatnya di kontrakan atau anaknya sama dia di rumahnya aja gitu kan. Tapi jangan ada si Sarwenda, bisa. Apalagi ketika hak asuh kepada ibu, itu artinya pengadilan memutuskan bahwa dia mampu. Ngerti nggak? Ketika seorang orang tua yang bercerai, kalau pengadilan memutuskan itu hak asuh bayi itu kepada si ibu, misalnya ke ibu, itu karena dia dianggap layak, dianggap mampu, baik secara finansial maupun secara etika, attitude. Dia bisa mengajarkan anaknya moral, ya, etika, dan dia juga bisa menafkahi cara sandang, pangan, papan. Itu Bapak hanya bertanggung jawab tentang pendidikan. Tapi kenapa masalah si Ruben Onsu sampai salonnya, tasnya yang branded, perawatan dia ke rumah sakit, asuransi, itu pun sebenarnya nggak tanggung jawab si Ruben Onsu, asuransi anaknya. Tapi bisa jadi dua belah pihak, artinya bagi-bagi, 50-50, 50-50. Lah ini sampai sampah, listrik. Untuk saya bukan istrinya Ruben Onsu. Kalau saya istrinya Ruben Onsu, saya cut itu semua nomor kuning. Gak bisa. Siapa elu gitu. Ya kan? Terus yang kedua lagi. Kalau kalian lihat video-videonya lagi ya, tanda Sarwenda ini kelakuannya pelacur. Selain dari pernyataan si Sergio itu, dia ini janda tapi rasa gadis. Maksudnya apa? Sempit gitu. Biasanya sama tante-tante. Oh iya, saya kasih tahu sebelumnya ya. Sergio itu yang saya lihat dari pertama dia muncul, ini penglihatan yang saya dapat. Dari pertama dia muncul, saya kan udah gak respect nih sama si Sarwenda. Nongol lah tapi itu karena saya sering nonton si Onyo, anak-anaknya, Ruben Onsu, ya kan. Saya senang dari dulu, tapi nggak senang ketika kameramennya si Ruben Onsu itu lebih gacor, lebih heboh. Gak suka saya kayak rame sendiri. Saya berapa kali komen di situ. Tolong jangan menjadi pusat perhatian. Kenapa kameramen yang jadi pusat perhatian gitu ya. Gak enak juga lagi kedengaran suaranya kayak ingus penuh gitu. Gak suka. Ya. Tapi ya itulah. Nah, jadi nongol lah itu si Sarwenda kan dengan si si Gio ini waktu itu awal itu. Yang lucunya lagi ya, saya kasih tahu. Itu masih kalau orang bilang belum selesai masa idah ya. Oh udah dia berhubungan DVT-nya itu selalu dia dengan si Sergio gitu kan. Alasannya dulu kan nggak mengakui tentang hubungan mereka ya kan. Tapi bilangnya ini Tante Wendy yang ngurusin ya. Maksudnya si Wendy itu adiknya. Kan dia bilang Tante Wendy, Anti Wendy karena mengikutkan anaknya manggil dia kan gitu. Karena secara dia yang manajernya gitu yang ngurusin untuk dia. Mau casting apa, mau jalan kemana, mau endorse siapa, di endorse siapa. Nah itu kan si Wendy yang ngurusin katanya kan gitu. Nah alasannya waktu itu bukan pacar, secara profesional aja katanya ini cuma untuk kerjaan. Tapi kok ya jalan-jalan ke Tokyo, ke Jepang, terus ke Korea macam gitu. Terus saya lihat tuh bahasa tubuh, kalian tahu bahasa tubuh? Kalau coba kalian ulangi lagi video si
Sarwenda yang lama, yang pertama kali muncul dengan si Gio ini, itu muka Sarwenda itu sange banget gitu, sange banget. Tahu sange ya? Maksudnya berahi banget, horny banget, terangsang berahi gitu loh. Apa ya, kayak pengen banget, kayak lagi pengen banget gitu, pengen apa sih namanya, pengen ngentot banget gitu dengan si Sergio itu waktu itu. Video-videonya itu kelihatan tuh bahasa tuh, kan nggak bisa dibohongi, ya. Saya rasa apa sih gitu kan, tapi ya udahlah. Atau juga dia udah cerai, tapi kok cepet banget mikirnya gitu. Nggak lama itu terus jadian kan. Jadi nggak salah sangka. Cuma sempat saya cari tahu ini siapa ya gitu. Tapi belum saya cari profilnya. Cuma ketika saya baru bertanya di dalam pikiran saya dan hati saya, terus itu kelihatan tuh, penglihatan. Nah disinilah mulai terjadi, saya mau menyampaikan apa yang saya lihat tentang dia. Saya melihat dia ada di satu ruangan, ya ini seperti di klub, tapi ada ruangan dibilang VIP atau ruangan privasi gitulah, private room gitu. Dan di situ ada beberapa tante-tante, saya bilang tante-tante, ibu-ibu yang sudah umur-umurnya setengah-setengah baya, kayak umur-umur 50 ke atas gitu ya. 50 ke atas. Yang kelihatan pakaiannya itu dandanannya ya memang orang berduit gitu. Nah, di Sergio ini sama ada beberapa laki-laki ini jalan tapi cuma pakai celana dalam. Tuh, habis itu sujud, duduk, apa sih namanya, berlutut ya, berlutut gitu. Di bawah nggak pakai baju, cuma pakai sempak gitu. Habis itu kayak ada dasi kecil gini terus ditarik gitu. Nah, disitulah dia gigolo, ya, dia gigolo. Saya berani mengatakan ini karena akhirnya ada yang sudah menunjukkan, itu sudah saya posting ya. Namanya, coba ya. Saya bukakan dulu. Ternyata dari tadi suara saya nggak keluar ya, sorry ya. Duh, gimana sih ini? Nih ada postingan dari Shailendra Putra. Ini postingan hari ini ya, kalian bisa lihat di situ. Nih, Shailendra Putra, CEO kepala otak dia. 3 tahun yang lalu saat gue jadi supervisor di GNT Cargo, kau itu hanya tukang kemas pakai GNT. Jadi dia, kalau kalian pernah kirim paket ke GNT, pakai GNT, itu ada orang yang packingin paket gitu. Misalnya paket kita ada yang ditimbang di situ dulu baru di packing, ya seringannya saya gitu sih. Mama saya juga gitu, jadi kita datang ke paket itu cuma bawa boxnya ya, kadang juga udah sekalian ada ininya apa namanya, bawa sampulnya atau boxnya gitu, tapi ditimbang dulu ini ada berapa kilo nih gitu ya. Nah terus ditimbangin, nah itu orang yang kemas pakai GNT, nah itu dulu si Sergio itu, si Papio itu
Itu dulu kerjaannya nih, pengakuan dari Sailendra ya, yang adalah supervisor di JNT Cargo. Kalau itu hanya tukang kemas pakai JNT. Kenapa dibilang 3 tahun yang lalu? Karena 3 tahun yang lalu dia itu dipecat. Sedangkan ini masih tetap supervisor dan mungkin dia sudah naik jabatan ya. Nih. Dia menceritakan tentang bagaimana sepak terjang si Sergio itu pada saat kerja di JNT sebagai kemas paket, jadi kelas rendah. Terus kau selingkuh dengan istri manajer JNT, kena pecat kau. Gak lama itu dapat isu kau juga dekati istri orang dan janda kaya. Lalu kau kuras uangnya. Sekarang target yang mau kau kuras Sarwenda. Emang licik kau ini dari dulu, gak berubah juga. Padahal sudah pernah kau kena keroyok masyarakat karena kau ketahuan tidur di istri orang. CEO tai kucing dia ini, yang jelas orang ini pebinor, perebut istri orang lalu menguras harta dan uangnya. Nah, jadi karena ini orang sudah speak up, makanya saya berani menyampaikan hal yang saya lihat. Ya kan? Saya nggak sampaikan waktu itu karena saya pikir urusannya apa. Ya udahlah, saya pikir gitu, urusan dialah, salahnya sendiri sih. Kalau si Sarwenda mau nikahi dia, tahu udahlah gitu. Jadi saya dulu waktu itu sangat menyayangkan sekali, ya jujur lah saya sangat menyayangkan kok si Ruben Onsu ini mualaf ya. Dulu saya waktu itu sampai mau bawa, kalau nggak salah waktu itu, di sini masih ada judulnya yang terbengkalai ya. Saya mau bahas tentang mereka perceraian itu karena saya pun waktu itu tanda tanya ada apa ini gitu. Cuma saya nggak jadi bahas karena adik saya bilang, kan dia yang ngikutin, itu masalah bukan apa-apa, bukan perselingkuhan tapi beda agama. Karena waktu itu diisukan bahwa si Sarwenda itu yang selingkuh, tapi itu dibantah sama si Ruben Onsu, katanya biar itu menjadi urusan saya dan Sarwenda, katanya tidak akan dipublish, dia juga tidak akan speak up. Ini si Ruben Onsu ini baik banget loh. Kalau kalian bisa lihat tuh yang pakar ekspresi ataupun cenayang paranormal sekalipun ya, kalian bisa lihat nih orang. Ruben Onsu itu orangnya sabar banget. Orangnya kalau saya bilang sih bodoh ya. Bodohnya itu adalah dia itu terlalu memikirkan apa kata orang, menjaga perasaan orang, tapi dia nggak pernah mikirin perasaan dia tahan sakitnya sendiri. Dia lebih baik sakit daripada nyakitin orang. Kalau saya bilang bodoh sih. Faktanya ya karena bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dia menanggung kebersamaan bersama si Sarwenda, ya itu terjadi gitu loh. Ya kan? Kalau kalian perhatikan kenapa dia selalu menyibukkan diri, itu kalau kalian sadar ya, perhatikan dia dan hubungkan dengan masalah ini dan pernyataan Onyo, itu karena kalau di rumah itu bagaikan neraka. Jadi daripada dia selalu di rumah itu mendengar keributan, tidak membangun, toksik, dan itu cuma bikin dia semakin drop ya kan, lebih baik dia menyibukkan diri dengan kerja. Jadi di otak dia kerja. Dan yang memotivasi dia itu selalu anaknya. Makanya apa ya? Saya jujur awalnya itu saya ngerasa bego banget sih si Ruben ini kok sampai harus dia murtad, kenapa dia harus sampai Islam. Saya bilang dia memilih yang tepat ya. Karena wajar. Orang-orang yang kelihatannya beragama di lingkungannya dia, rajin melakukan kegiatan keagamaan ya, tapi justru tidak menunjukkan lewat perlakuan. Dia selalu direndahkan, harga dirinya dihancurkan ya kan. Bahkan dia sampai kehilangan percaya diri. Di level itu loh, dia tidak percaya diri untuk anak-anaknya, karena sampai anak-anaknya bilang,
ayah ngapain ke makamnya Yeye untuk pencitraan ya? Coba, ini saya ada kenal ada satu keluarga yang sudah bercerai dan suka menjatuhkan suaminya, mantan suaminya di depan anak-anaknya. Itu kalian sadar nggak? Ya, untuk secara psikologi, ini kalau ada psikolog, psikiater, pasti sepakat dengan saya ini. Ya, seseorang yang sudah broken home, udah jelas-jelas ya namanya orang yang bercerai orang tuanya, itu pasti broken home. Itu namanya broken home, ya kan? Orang yang sudah broken home, lalu kemudian dia hilang figur bapak, itu otomatis gambar diri pasti rusak. Dan kalau dia perempuan, ya percayalah ada dua hal yang akan bisa terjadi sama dia kalau dia ini nggak pulih loh. Kalau dia terus di dalam traumanya, dia terjebak dalam masa lalunya ini, karena ini akan jadi masa lalu anak-anaknya kan. Karena time is forward, jadi waktu itu akan berjalan, ya. Otomatis yang sekarang, ketika itu besok, itu kan yang sekarang ini akan jadi masa lalu, paham ya? Nah, orang yang mengalami broken home dan dia terjebak dalam masa lalunya, yaitu dia hilang figur seorang bapak, dia gambar dirinya rusak. Percayalah akan terjadi dua hal ini. Pegang omongan saya. Jadi kalau kalian yang orang-orang yang punya masalah perceraian dengan suamimu atau istrimu, kalian pikirkanlah anakmu lebih lagi ya. Kalau kalian suka menjelek-jelekan mantan suami, mantan istri di hadapan anak-anakmu, dua hal ini pasti terjadi. Kalau anakmu perempuan, dua hal dia bisa alami, termasuk juga laki-laki, dua hal yang akan dialami. Yang pertama, dia akan mencari figur bapak dari orang lain. Figur bapak dari orang lain. Dan ini bisa ketemu orang yang salah. Dan ini sudah pasti dipastikan yang namanya figur bapak. Ini kebanyakan dari orang-orang yang umurnya lebih tua. Dia akan suka om-om. Dia akan bisa jadi simpanan, bisa akan jadi pelakor, karena haus figur bapak gitu. Atau dia ketika dia bertemu dengan laki-laki, dipikirnya ketika dia ditiduri itu udah pasti sayang. Dia dipeluk aja, dicium itu udah sayang. Sampai dia akhirnya akan, ya kalau ditiduri dengan banyak orang terus dia ditinggalkan, bisa depresi, bisa jadi dia jadi pelacur atau dia bunuh diri. Itulah dia. Atau yang kedua, dia akan bisa menjadi trans. Ya, dia akan benci yang namanya perempuan, benci sama mamanya, tapi benci juga sama bapaknya, benci sama bapaknya, sampai dia benci sama laki-laki. Makanya dia merasa dia harus menjadi bapaknya, dia menganggap bahwa laki-laki itu harusnya seperti ini. Maka dia akan membangun pribadi seorang laki-laki dalam dirinya. Akhirnya dia perempuan yang sikapnya, jiwanya laki-laki, dan dia menjadi penyuka perempuan. Ya lesbian. Laki-laki juga sama. Dan ini sudah mengalami penelitian, reservasi. Ya. Jadi kalau kalian sayang sama anak-anak kalian, kalau saya sih nggak peduli ya. Kalau saya bilang sama Ruben Onsu gini, oke lah kalau sayang sama anakmu ya. Tapi kalau saya bilang gini, babi, kalau memang toh dia menjadi babi, mau kau sanjung-sanjung, mau kau bunuh diri pun untuk dia, babi tetap babi. Tapi kalau memang dia adalah berlian, sekalipun dia di tempat kotoran, apapun yang terjadi dia akan tetap jadi berlian. Tangkap nggak? Jadi kalau saya bilang kalau anak-anakmu ya kalau mau hancur, hancur aja. Kan si Sarwenda, ngapain dipusingin? Jadi kalau ada orang-orang netizen yang bilang, udah dimualafkan aja, itu bukan solusi. Lagian itu jahat. Akan membuat si Ruben Onsu jadi sangat tampak jahat. Kalau kalian sayang sama Ruben Onsu,
jauhkan komen-komen seperti itu. Karena yang namanya Indonesia, apalagi Ruben Onsu, dan seharusnya ya itu hak beragama. Itu orang semuanya punya kebebasan, sekalipun orang tuanya Muslim misalnya. Anaknya bebas untuk beragama apapun. Lihat kayak Lydia Kandau dengan suaminya. Anaknya juga bebas dengan agama apapun, dan ada juga orang yang orang tuanya Muslim, anaknya pendeta. Ada juga orang tuanya yang pendeta, anaknya Muslim. Ya, bahkan sepupu saya itu menikah dengan orang Manado. Itu kamu ya perjuangkanlah untuk hak asuh itu, karena saya bilang ini nggak pantas untuk menjadi hak asuh ya untuk Sarwenda. Lalu menunjukkan bahwa si Ruben Onsu punya masalah kualitas ya, kemampuan untuk menjadi suami ya, karena katanya di sini di agama manapun tugas istri untuk menutupi aib suaminya. Itu kan seolah-olah suaminya punya aib gitu ya, punya masalah kejantanan kan, itu brengsek. Dan saya kasih tahu di dalam Kristen nggak ada ceritanya menutup aibnya, menutup aib suami nggak ada. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak ada yang mengajarkan seperti yang dilakukan oleh di dalam Islam ya, gibah, terus apa itu namanya, fitnah, nggak ada yang seperti itu ya. Yang ada adalah suaminya yang tidak kudus itu dikuduskan oleh istrinya. Artinya ya berjuanglah untuk suamimu kan gitu. Tapi apakah yang kau lakukan dalam memperjuangkan suamimu, Sarwenda? Kan enggak, kau menjatuhkan harga dirinya, moralnya, sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan anaknya. Kau memang bukan manusia. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Sergio dia itu gigolo, dan kalau kalian lihat itu di mana itu di Google lagi, kalian cari aja nama lengkapnya itu ya, kalian bisa lihat, cari pacar Sarwenda, itu akan nongol namanya. Dan itu nama dia hanya muncul baru-baru saja, hanya ketika dia dekat dengan si Sarwenda. Dan saya bilang itu hubungan dia sama si Sarwenda itu sudah lama, bahkan sebelum si Sarwenda sama si Ruben bercerai. Itu bisa dibuktikan omongan saya, dan itu juga saya rasa sudah ada juga yang mengulik-ulik, menyenggol-nyenggol ya, karena logikanya begini. Di saat dia baru bercerai, belum selesai masa iddah, ini laki-laki muncul tapi dengan alasan pekerjaan profesional ya kan, tapi enggak juga. Karena dalam bahasa tubuhnya, gimmicknya si Sarwenda sange banget ya, laki-laki juga sange banget. Itu gimmicknya nggak wajar ya. Alasannya langsung dapat chemistry, enggak. Itu memang sudah ada di situ ya. Sudah ada, mereka punya hubungan mereka berdua itu. Tapi ditutupi oleh si Ruben, karena memang si Ruben ini tipenya begitu. Terlalu menjaga perasaan orang lain, karena dia mikir, apalagi di dalam Islam ya. Ruben kan udah Muslim tuh, menutup aib mantan istri, karena dalam Islam kan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi dia nggak mau anak-anaknya durhaka kepada ibunya, anak-anaknya nggak mau, dia nggak mau anak-anaknya benci sama si Sarwenda, jadi dia menahankannya. Nah itu, tapi sebenarnya dia juga tahu kalau perzinahan itu sudah ada di saat mereka masih suami istri ya. Jadi sekali lagi, dia bukan CEO, yang owner itu adalah adiknya. Namanya hanya baru muncul ketika dia ada bersama si Sarwenda, karena akhirnya orang kepo, ini siapa sih ya. Dan dia cuma hanya sales ya, saya bilang ya, sales marketing ya. Jadi dia cuma orang yang marketing penjualan, di mana ada brand-brand apa, endorse apa ya.
Terus akhirnya dia menjualkan itu, dan si Sarwenda ini sudah melakukan hubungan suami istri sudah sejak lama. Makanya saya bilang dia lonte banget kan. Ya lonte lah. Apalagi dia nggak layak loh sebenarnya untuk punya hak asuh anak-anaknya. Kebayang nggak? Gaya hidup bebas, gaya seks bebas, ditongol-tongolkan, dimuncul-munculkan, dipamer-pamerkan di depan anak-anaknya. Saya takutnya nanti anak-anaknya malah korban pelecehan seksual lagi. Bisa saja terjadi, lihat aja modelnya. Oke, ini aja yang mau saya sampaikan ya. Saya nggak pernah salah dalam menyampaikan apa yang saya lihat. Kalian bisa lihat di situ, semua yang saya sampaikan, semuanya digenapi. Semuanya terjadi. Ya, ini dari saya, Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati.